Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Habibah dengan NIM 1058411089922 dari kelas 6F. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang laporan saya yang berjudul Penerapan Metode Black Box Testing untuk Uji Fungsional Fitur-fitur pada aplikasi Shopee dan Grab. Nah, sebelum masuk ke situ, kita akan membahas sedikit apa sih itu Grab dan Shopee. Kan di dalam era digital sekarang, aplikasi mobile telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana dari aktivitas berbelanja, transportasi maupun bank, ataupun memesan tiket secara online. Nah, sehingga komunikasi kini dapat dilakukan dengan mudah hanya melalui ponsel atau handphone. Jadi contohnya ada dua aplikasi yang sangat populer di Indonesia saat ini, yaitu ada Shopee yang bergerak di bidang e-commerce dan Grab yang bergerak di bidang transportasi online, yang mulai banyak digunakan oleh masyarakat pada saat ini. Nah, namun seiring dengan semakin tingginya ketergantungan terhadap aplikasi, kebutuhan akan kualitas dan keandalan aplikasi pun menjadi semakin krusial, di mana sebuah aplikasi yang sering mengalami error, bug, atau respon yang tidak sesuai dengan ekspektasi dapat menurunkan kepercayaan kepada pengguna dan bahkan merugikan kepada pihak pengembang aplikasi tersebut. Jadi, kita melakukan pengujian perangkat lunak menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengembangan sistem, terutama sebuah aplikasi benar-benar digunakan secara luas oleh masyarakat. Nah, contohnya di sini saya menggunakan metode black box testing. Jadi metode ini memungkinkan penguji untuk mengevaluasi fungsi aplikasi dari sistem pengguna tanpa harus melihat atau memahami bagian kode program di dalamnya bekerja. Jadi diuji ini hanyalah input, proses, dan outputnya, sama seperti yang dialami oleh pengguna biasanya. Jadi saat menggunakan aplikasi itu kita bisa melihat apakah jika kita memasukkan, contohnya kita mau login ke Shopee ataupun Grab itu dengan password yang salah, dia akan memberi tanda peringatan atau tanda kesalahan bahwa passwordnya memang salah. Jadi itu menandakan bahwa aplikasi tersebut memang valid dan tidak mengalami error atau bug pada respon aplikasi tersebut. Jadi di sini saya mengecek 20 fitur utama dari masing-masing aplikasi Shopee dan Grab. Nah, untuk mengetahui apakah setiap fungsi berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, penguji ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai kualitas fungsional dari kedua aplikasi tersebut. Nah, jadi tujuan saya dalam membuat laporan ini di mana untuk menguji fitur-fitur penting pada aplikasi Shopee dan Grab menggunakan metode black box testing dan memastikan apakah fitur aplikasi tersebut benar-benar valid jika kita menginput sesuai dengan output yang diharapkan. Nah, yang ketiga itu ada saya akan menunjukkan bukti screenshotan apakah Shopee atau Grab tersebut ini benar-benar valid atau tidak dengan input dan output yang kita harapkan. Nah, langsung saja
Di sini saya menggunakan 20 fitur Shopee yang berkaitan dengan login, pencarian produk, transaksi, keranjang, profil pengguna, dan interaksi live. Untuk di Grab, saya menguji yaitu login, pemesanan transportasi, pelacakan drive, penggunaan voucher, hingga fitur GrabMart dan pengaturan akunnya. Kemudian, kita masuk ke metode pengujiannya. Nah, di dalam melakukan pengujian aplikasi, Shopee dan Grab menggunakan metode black box testing, di mana metode ini sangat umum digunakan dalam dunia pengujian perangkat lunak, terutama ketika tujuan utamanya adalah mengetahui apakah suatu sistem bekerja sesuai dengan yang diharapkan dari sudut pandang pengguna. Jadi, ketika kita memasukkan atau menginputkan sesuatu di Shopee atau Grab, nah, contohnya kita login, tapi kita memasukkan username atau password yang salah, tapi masih tetap bisa masuk di akun tersebut, otomatis output yang diharapkan oleh si pembuat aplikasi tersebut itu tidak sesuai atau invalid. Jadi masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan teknik pengujian yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan 4 jenis teknik, yaitu yang pertama ada equivalence pretty-taining, yang dimana teknik ini membagi input ke dalam kelompok yang dianggap sama. Misalnya pada fitur login, input bisa berupa data valid dan data tidak valid. Tujuannya agar penguji bisa efisien tanpa menguji semua kemungkinan input satu persatu. Kemudian yang kedua ada boundary value analysis, di mana digunakan untuk menguji batas minimum maksimum dari suatu input, misalnya pada filter harga produk. Pengujian dilakukan terhadap harga paling rendah dan paling tinggi. Jadi contohnya kita memasukkan di filter harganya itu seperti 75.000 sampai dengan 150.000. Nah, jadi barang yang muncul itu cuman harga dari 75.000 sampai 150.000 sahaja. Itu baru bisa dikatakan valid. Kemudian yang ketiga ada decision table testing, yaitu teknik ini digunakan ketika ada banyak kombinasi kondisi dan aturan, misalnya pada fitur penggunaan kode promo yang hanya berlaku jika belanja lebih dari 100.000 dan menggunakan metode pembayaran tertentu. Kemudian yang terakhir ada state transition testing. Teknik ini digunakan untuk menguji perubahan status dalam sistem seperti pada status login, dari belum login, login berhasil, dan logout, atau wishlist, atau pada produk ditambahkan dan dihapus. Langsung kita masuk ke alur dan langkah-langkah pengujian. Oke, yang pertama kita menentukan fitur yang akan diuji, di mana masing-masing saya memilih 20 fitur dari aplikasi Shopee 20 dan aplikasi Grab 20. Nah, berdasarkan fungsi-fungsi yang paling sering digunakan oleh pengguna atau pada masyarakat sekitarnya. Kemudian yang kedua, melakukan input ke fitur aplikasi. Setiap fitur yang diuji dengan memberi input yang sesuai, baik valid maupun tidak valid jika memungkinkan. Nah, yang ketiga, mencatat hasil output yang muncul dari sistem, dicatat dan dibandingkan dengan hasil yang seharusnya terjadi. Yang keempat, mengambil screenshot sebagai bukti. Nah, setiap langkah pentingnya di sini, setiap menguji, saya akan men-screenshot
atau mentangkap layar sebagai bukti bahwa aplikasi ini benar-benar valid atau tidak valid. Nah, yang kelima, membandingkan hasil aktual dengan ekspektasi. Jika hasilnya muncul sesuai dengan yang diharapkan, maka fitur dinyatakan valid. Tapi jika tidak, maka perlu dicatat sebagai tidak valid. Nah, kita masuk ke hasil dan pembahasannya. Setiap proses perencanaan pengujian selesai, tahapan berikutnya adalah melakukan pengujian terhadap masing-masing fitur yang telah ditentukan pada aplikasi Shopee dan Grab. Nah, pengujian dilakukan dengan pendekatan black box testing, di mana hanya berfokus pada masukan input dan keluaran output dari sistem tanpa memperhatikan proses internal atau kode program. Jadi, setiap fitur yang diuji secara manual menggunakan perangkat Android dan emulator, hasil pengujian kemudian didokumentasikan dalam bentuk tabel dan diperkuatkan dengan bukti screenshot yang menunjukkan proses serta hasil aktual dari fitur yang diuji. Langsung kita masuk ke pengujian aplikasi. Di sini kita masuk ke pengujian aplikasi Shopee. Oke, ini berikut adalah hasil pengujian 20 fitur pada aplikasi Shopee. Yang pertama, ada login, di mana input yang diberikan itu adalah email dan password yang betul. Jadi, ketika email dan passwordnya yang betul, maka output yang diharapkan ia bisa masuk ke dalam akun Shopee. Jadi, kita bisa lihat pada foto di samping ini. Jadi, itu menandakan bahwa statusnya adalah valid. Yang kedua, ada login salah. Ketika kita memasukkan email betul tapi passwordnya salah, maka akan menerima pesan akun atau password yang dimasukkan adalah salah. Nah, kita bisa lihat foto di samping ini. Nah, jadi status ini termasuk adalah valid karena memunculkan pesan akun atau password yang dimasukkan itu salah. 3, ada lupa password, di mana ketika kita lupa password, jadi kita memasukkan email yang terdaftar pada Shopee tersebut. Dari situ akun akan mengirimkan kode ke email yang kita masukkan. Nah, sebagai bukti, screenshotannya ada di samping sini. Jadi menandakan statusnya bahwa dia adalah valid. Yang keempat, ada pencarian produk. Nah, pencarian produk, di sini saya masukkan kata kunci bekal makanan set. Nah, jadi otomatis yang muncul pasti bekal dong, bukan botol minum. Nah, jadi di sini pasti akan muncul bekal makan set. Nah, kita lihat pada gambar ini, jadi ternyata muncul bekal makan set. Jadi, statusnya menandakan itu valid. Di sini kita masuk ke filter harga. Di sini saya memasukkan filter harga itu dari 75.000 sampai 150.000. Nah, pasti yang muncul harga dari 75.000 sampai 150.000 pastinya dong. Nah, tapi di sini kok munculnya 60-an, bukan dari 75.000. Otomatis filter harga yang dibuat oleh Shopee ini tidak valid karena apa yang kita masukkan di filter harga ini tidak sesuai yang kita inginkan atau outputnya tidak sesuai yang kita harapkan. Seharusnya yang keluar itu cuman harga dari 75.000 sampai 150.000 sahaja, tapi ini ada juga menginput dari 60-an sampai 200-an. Jadi otomatis tidak valid. Kita bisa lihat foto di samping ini. Ada tambah ke keranjang, di mana kita mengklik tombol masukkan ke keranjang. Otomatis barang yang kita masukkan ke keranjang
atau produk yang kita masukkan ke keranjang akan ada di dalam keranjang. Jadi, kita lihat pada foto di samping ini. Jadi, artinya statusnya apa? Valid dong. Jadi, yang ketujuh ada hapus produk dari keranjang. Jadi, jika kita mengklik ikon hapus, maka otomatis produk yang di dalam keranjang itu sudah tidak ada lagi. Kita bisa lihat pada foto di samping ini. Nah, otomatis statusnya menandakan bahwa itu valid. Yang ke-8, ada edit jumlah produk. Nah, edit jumlah produk ini di mana kita menambahkan jumlah produk, di mana dari 1 bisa menjadi 2. Jadi, subtotalnya juga ikut berubah. Contohnya di sini, saya pertama memasukkan ke keranjang ini gelang cuma 1 saja. Tapi, saya menambah lagi 1, otomatis jadi 2 ya. Nah, jadi kita bisa lihat di foto ini, bahwa gelang tersebut sudah menjadi 2 subtotalnya. Jadi, menandakan statusnya adalah valid. Yang ke-9, masukkan kode promo. Nah, di sini kita inputkan kode yang valid, yang bisa digunakan. Jadi, otomatis kalau kita sudah masukkan kode promo, otomatis harganya juga terpotong. Jadi, kita bisa lihat di foto ini bahwa harga tersebut sudah terpotong. Jadi, otomatis statusnya adalah valid. Selanjutnya, kita masuk ke diskon bersyarat. Jadi, di sini diskon akan aktif jika memenuhi syarat. Contohnya, kita harus berbelanja dulu sampai 100.000. Jika tidak sampai 100.000, maka diskon ini tidak aktif, maka tidak bisa digunakan. Tapi jika memenuhi syarat, maka diskon ini bisa digunakan. Kita bisa lihat di foto ini, otomatis statusnya adalah valid. Lanjut ke pesan sekarang. Jadi di sini sebelum memesan, kita harus mengisi alamat pengirim. Nah, alamat akan memunculkan halaman pembayaran dan pesanan berhasil dipesan. Jadi kita bisa lihat di foto ini bahwa tombol pesan sekarang itu bisa digunakan dan juga menandakan bahwa ini statusnya adalah valid. Kita masuk ke pilihan metode pembayaran. Nah, di sini pilihannya transfer bank. Otomatis pasti berubah ya kalau kita ganti di situ dari tunai menjadi ke transfer bank. Jadi kita pertama memilih metode pembayaran yang kita ingin pilih. Jadi otomatis metode yang kita pilih di sini akan muncul atau akan tampil di sini. Contohnya di sini saya pilih Bank BRI ya. Kita bisa lihat di foto ini. Nah, kan kodenya udah tampil. Otomatis statusnya menandakan valid. Lanjut ke ubah profil. Nah, di sini saya akan mengganti nama. Nah, saya mengganti nama atau user di Shopee tersebut, otomatis nama saya akan terganti. Kita lihat di foto ini, dari nama Nurul berubah menjadi nama Nurul 1208. Otomatis valid dong karena terganti. Lanjut ke wishlist atau favorit. Jadi di sini kita klik ikon love pada produk, maka produk akan disimpan atau dimasukkan di favorit saya atau produk yang kita sukai. Jadi kita bisa lihat di gambar ini. Jadi otomatis kalau kita klik love akan masuk di favorit saya. Otomatis dia menandakan bahwa statusnya valid. Kita masuk ke hapus favorit atau wishlist.
Jadi di sini kita klik hapus, maka produk tersebut akan dihapus. Jadi di sini pertama di situ kan ada celana. Nah, saya akan menghapus celana tersebut. Nah, setelah dihapus, otomatis celana itu akan hilang. Maka menandakan bahwa status hapus dari favorit ini valid karena bisa digunakan. Kita bisa lihat di foto ini. Ada filter lokasi. Jadi filter lokasi ini, lokasinya saya memilih hanya bagian Sulawesi Selatan. Otomatis produknya yang muncul atau yang menjual hanya yang di Sulawesi Selatan saja dong. Jadi saya memakai filter ini, kemudian kita lihat di foto ini, dia cuma hanya muncul Sulawesi Selatan atau Makassar dan lain-lain. Maka dia menunjukkan statusnya valid. Selanjutnya ke Shopee Live. Nah, di Shopee Live ini kita buka video Shopee Live-nya dulu ya, baru kita lihat. Nah, video live terbuka dapat diputar dan klik tombolnya juga bisa dan mengomentari juga bisa. Kita bisa lihat di foto ini, otomatis dia menandakan valid. Karena Shopee Live-nya bisa dibuka dan bisa ditonton juga. Kita lanjut ke penilaian makanan. Nah, di sini saya membuka bagian pesanan saya. Nah, jika tidak diisi bintang atau penilaian ada pesan peringatan, maka ketika saya tidak mengisi bintang pada makanan tersebut, maka di situ kita disuruh untuk mengisi terlebih dahulu sebelum keluar dari penilaian makanan tersebut. Jadi, itu menandakan valid. Kita bisa lihat di foto ini. Selanjutnya, memberi komentar pada video. Nah, di sini kita membuka video, kemudian kita klik komentar yang ingin kita klik komentar dan ketik komentar yang ingin kita kirim. Jadi, kemudian itu kita mengklik komentar yang dikirim. Otomatis kita menerima pesan komentar dikirim. Kita bisa lihat foto ini, otomatis statusnya valid. Selanjutnya ke logout. Nah, logout ini adalah keluar dari akun tersebut. Otomatis pertama kita klik logout dari menu akun, kemudian logout berhasil. Nah, jadi di sini kita bisa lihat foto ini. Pertama kita masih di dalam akun tersebut, kemudian otomatis jika kita tekan OK, logout akan berhasil dan keluar seperti ini. Jadi itu menandakan statusnya valid ya. Langsung masuk ke tabel pengujian aplikasi Grab. Yang pertama kita akan membahas tentang login. Nah, di sini loginnya adalah memasukkan nomor WA. Jadi, ketika kita memasukkan nomor WA, otomatis output yang diharapkan kode ya, kode yang dikirim dari WA atau melalui WA. Jadi, kita bisa lihat di foto ini. Jadi, kita mendapatkan kode yang dikirim dari WA ini, kita bisa mengisi di sini. Jadi ini menandakan statusnya adalah valid. Nah, selanjutnya adalah cek lokasi di beranda. Nah, kita klik motor atau mobil. Lokasi langsung di titik kita yang sekarang. Jadi otomatis ini kita bisa lihat di sini gambarnya. Otomatis ini menandakan dia valid. Selanjutnya adalah cari alamat tujuan. Ketika alamat tujuan
dilokasikan tujuan, kemudian lokasi akan muncul dan juga memberikan saran lokasi. Kita bisa lihat seperti ini. Saya memasukkan lokasi yang ingin saya pergi, kemudian akan muncul. Maka ini menandakan statusnya adalah valid. Kemudian kita masuk ke tambahkan alamat favorit. Klik ikon love, alamat akan disimpan di bagian favorit. Kemudian di situ akan menampilkan alamat favorit seperti ini. Otomatis itu adalah valid. Kemudian yang kelima, mengubah bahasa aplikasi. Jadi ke pengaturan masuk ke bahasa, ubah ke bahasa Inggris. Nah, yang pertama dia menjadi bahasa Indonesia seperti ini. Kemudian kita mengubah ke bahasa Inggris jadi seperti ini. Otomatis itu menandakan adalah valid. Yang keenam, cek riwayat aktif. Jadi, ke aktivitas kemudian klik riwayat. Kemudian menampilkan riwayat aktivitas kita seperti ini. Jadi, ini menyimpan semua riwayat atau perjalanan yang telah kita pernah pergi menaiki Grab tersebut. Jadi, ini menandakan bahwa dia valid. Kemudian yang ketujuh, tambahkan barang ke keranjang. Jadi ini di dalam GrabMart ya. Jadi klik tambahkan ke keranjang, barangnya sudah ada di dalam keranjang. Contohnya seperti gambar ini. Jadi ini menandakan bahwa barangnya sudah ada di dalam setelah kita menambahkan di keranjang. Otomatis dia menandakan bahwa ini valid. Kemudian chat dengan Drive. Nah, kita pertama klik chat dengan pengemudi, kemudian chat pengemudi akan muncul dan kita bisa membalasnya. Jadi contohnya seperti ini, maka statusnya adalah valid karena kita bisa chat Drive atau Drive chat memberi pesan kepada kita bahwa dia sudah sampai atau masih jauh. Kemudian yang 9. Notifikasi pengemudi sudah dekat. Jadi kita akan menerima notifikasi tertera di aplikasinya. Kemudian muncul notifikasi pengemudi sudah dekat. Jadi otomatis ini menandakan bahwa dia valid. Kita bisa lihat di foto ini. Kemudian ada live tracking pengemudi. Maps secara real time, kemudian menampilkan posisi drive secara real time di peta Grab. Jadi kita bisa tahu bahwa pengemudi tersebut masih jauh atau sudah dekat dengan melihat peta real time-nya di Grab ini seperti ini. Kemudian ada notifikasi bahwa pengemudi telah sampai atau telah tiba di lokasi kita, maka dia akan muncul di layar HP seperti ini. Nah, itu menandakan statusnya adalah valid. Kemudian yang ke-12, hapus pesanan dari keranjang. Jadi kita masuk ke daftar pesanan, kemudian klik atur, kemudian pilih yang mau dihapus. Jadi, barang atau pesanan yang sudah dihapus atau tidak ada di keranjang tersebut, itu maka akan hilang. Jadi contohnya seperti ini. Kita bisa lihat di foto ini, maka itu menandakan statusnya adalah valid. Yang ke-13 adalah pembelian Grab Unlimited atau pembelian voucher Grab Unlimited. Jadi, klik pembelian paket diskon. Jadi paket diskonnya berhasil dibeli. Jadi contohnya kita membeli voucher atau diskon Grab seperti ini, maka akan menampilkan output seperti paket diskon berhasil dibeli. Maka itu menandakan bahwa dia valid. Yang ke-14, notifikasi voucher Grab Mart. Jadi pemberitahuannya muncul di luar aplikasi ya, bukan di dalam aplikasi, seperti yang saya
paparkan di sini. Bisa kita lihat bahwa notifikasinya langsung muncul di luar aplikasinya. Otomatis itu menandakan dia bahwa adalah valid. Yang ke-15, pengguna voucher atau pemotongan harga atau klik promo, harga akan dipotong atau akan lebih murah lagi. Kita bisa lihat seperti ini. Jadi, otomatis jika kita menggunakan voucher atau pemotongan harga, otomatis akan lebih murah lagi. Jadi, itu menandakan dia valid. Yang ke-16, tambahkan detail penerima barang. Nah, di sini saya akan mengirim alamat atau menambahkan alamat si penerima, nama si penerima, dan nomor HP si penerima. Jadi, itu akan muncul di mana tadi cuma terisi tambahkan detail penerima, menjadi di situ akan terisi dengan orang yang kita tambahkan. Jadi penerima akan muncul setelah diisi, seperti di gambar ini. Otomatis itu menandakan dia valid. Nah, alamat yang tersimpan. Menampilkan alamat yang disimpan sebagai favorit, alamat akan muncul sendiri karena telah disimpan sebagai alamat favorit. Otomatis, dia tahu kita mau kemana ketika kita sudah menyimpannya sebagai alamat favorit atau alamat yang sering kita gunakan. Jadi, contohnya seperti gambar ini. Otomatis itu menandakan dia valid. Yang ke-18 adalah identitas dan kendaraan pengguna. Jadi, nama drive, plat pengemudi, rating atau bintang dan jenis layanannya menampilkan pada saat kita sudah selesai memesan Grab ya. Jadi, kita bisa lihat di gambar seperti ini. Otomatis nama, bintang, dan plat si drive-nya akan muncul dan itu menandakan bahwa statusnya valid. Yang ke-19, map view atau peta interaktif. Nah, menampilkan rute lokasi pengguna drive dan titik penjemputan. Akan ada tanda di mana titik tunggu atau titik penjemputannya. Jadi di sini kita diberi titik di mana kita harus tunggu dan di mana si drive ini menjemput kita. Seperti di gambar ini, otomatis ini menandakan valid. Yang ke-20 dan yang terakhir, ada logout, di mana keluar dari akun Grab dengan mengklik logout, kemudian berhasil keluar dari akun Grab. Jadi kita bisa lihat di foto ini. Jadi otomatis dia bisa keluar dari akun logout-nya, otomatis logout tersebut bisa diklik dan bisa digunakan. Otomatis dia adalah valid. Oke, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian terhadap 20 fitur aplikasi Shopee dan 20 fitur aplikasi Grab menggunakan metode black box testing dan menggunakan 4 teknik, dapat disimpulkan bahwa semua fitur utama berfungsi dengan baik, sesuai dengan ekspektasi pengguna. Pengujian dilakukan secara langsung melalui interaksi dengan antarmuka pengguna atau UI, tanpa mengakses kode program internal aplikasi. Nah, adapun mencangkup dari 4 teknik metode black box, yaitu yang saya gunakan adalah equivalence pretending, border value analysis, decision table testing, static training station testing. Kemudian hasil pengujian dari 40 fitur, yaitu 20 dari Shopee dan 20 dari Grab. Dari Grab semuanya dinyatakan valid. Tapi kalau dari Shopee, dari 20 Shopee ada satu yang dinyatakan tidak valid di fitur filter harga Shopee. Kenapa dianggap tidak valid? Karena
kita memasukkan harga dari 75.000 sampai 150.000, tapi nyatanya yang muncul juga masih harga 65.000, 60.000. Jadi otomatis itu tidak valid. Dan bisa jadi tergantung ketersediaan stok produk dari sistem. Jadi secara keseluruhan, kedua aplikasi terbukti stabil, responsif, dan memiliki alur kerja yang sangat jelas dalam mendukung aktivitas pengguna. Jadi itulah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.